takut anak SMA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pintar. Itu berat sih. Ini juga agak berat sih sebenarnya. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan alam thayyibah wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Waribuan muslimat di hormat rumah Daramang Sedayana. Alhamdulillah sehat luar biasa. Allah Akbar. Saya Amesto. Bersyukur kepada Allah setiap waktu karena Allah tidak pernah berhenti mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin. Ya, nikmatun Allah berikan. Nikmat apa Ibu? Sehat, nikmat Islam. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam. Jadi kita gunakan nikmat-nikmat itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Ya. Dan hari ini kita hadir bersama-sama di majelis ini. Tadi untuk tilawah tadi Bu ya, membaca Al-Quran. Kita tadi menyimak ada terjemah juga biar kita paham terhadap isi daripada Al-Quran. Kemudian juga sekarang yang berikutnya kita akan sedikit ingin mengkaji ya, ada sedikit tausiah yang kita paham tentang Islam. Tapi pada siang hari ini kita akan mengkaji, melanjutkan kajian yang pertemuan yang lalu. Sebulan yang lalu kita pernah berjumpa tempat ini. Kajiannya apa? Masih ingat Ibu? Sudah lupa. Enggak ditulis kajiannya. Oh, Jolali. Jolali, jangan lupa. Karena banyak pemateri, ada 4 orang Bu ya? Berapa orang? 5 orang, 6 orang itu pematerinya? 9 kan itu ya? Kabar gembira kepada orang sungguh dia. Dulu pernah kita kaji tentang janji Allah. Ya, janji Allah. Jadi Quran itu di antaranya mengandung tentang janji Allah. Ada beberapa ayat ya yang pernah kita bahas tentang janji Allah kepada kita. Itu pernah dibahas yang mana Bu? Minggu lalu janji Allah. Dibahas dulu janji Allah itu. Ayat berapa? Yang 25. Oh itu wa'ad dan wa'id Bu ya? Janji ya? Nah itu wa'ad dan wa'id ya? Ayat 25, Al-Baqarah ayat 152, Al-Baqarah Ya. 108. Yang pertama itu janji Allah terkait tentang syukur. Ya Bu ya? Ya. Ibrahim ayat yang ke-7. Ya. Wa in ta'adzanu. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa janji Allah di situ? Kalau kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmatku. Kalau Kalau ingkar
kufur Azab aku akan disiksa. Ya, Iya. azab. Itu janji Allah, Bu. Kalau bersyukur ditambah nikmat itu. Kalau tidak syukur kufur ya disiksa gitu. Kita tinggal milih yang mana, pengen ditambah nikmat Allah atau pengen disiksa? Pengen ditambah. Pengen ditambah. Sudah punya mobil satu, pengen mobilnya tambah jadi dua, jadi tiga. Udah punya rumah satu, pengen dua, tiga. Gitu. Gimana, Bu? Suami satu jangan nambah. Satu jadi berapa? Ya, kalau kita bersyukur maka akan ditambah nikmat itu, akan terus bertambah. Tapi kalau kufur tidak menggunakan itu sesuai kehendak Allah ya disiksa gitu. Tangan dipakai ngambil barang orang ya udah. Ada motor ngagoler diambil. Ketahuan sama warga kampung, digebukan. Masih untung digebukan, dibanjur bensin. Jadi kambing guling. Gosok. Itu yang pertama, Bu. Terus yang kedua, kita mengkaji tentang apa kemarin? Surah Ghafir ayat yang ke-60. Kata Allah, jika engkau meminta kepada Allah, maka Allah pasti akan mengabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkan. Kalau kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, pasti akan dikabul. Berdoa, dikabul nggak doanya? Ada yang dikabul, ada yang belum. Ada yang dikabul, ada yang enggak. Kenapa nggak dikabul? Ditunda. Ditunda dulu. Itu pasti itu. Allah tahu kapan memberikan waktu yang tepat, kapan kira-kira gitu kan. Ya Allah tuh menunggu momentum yang sangat tepat untuk kita. Jadi bukan dari kabul, Bu, hanya nanti tunggu saja satu. Kalaupun di dunia enggak, nanti akhirat nanti gitu. Ya Ibu jangan putus asa. Tahajud seminggu kok nggak dikabul-kabul. Udahlah, nggak usah tahajud lagi. Berarti Allah nggak dengar kalau gitu mah. Bohong, Allah itu dengar katanya. Istiqoroh udah 3 malam, nggak ada sinyalnya. Tidak ada petunjuk, udah pergi aja. Jangan. Terus berdoa kepada Allah. Allah itu dengar, Bu. Allah dengar. Hanya tadi kalau pengen dikabul oleh Allah, gimana syaratnya, Bu? Apa syarat kalau doa pengen dikabul? Ibu masih ingat Al-Baqarah 186 itu? Yang itu apa? Allah dekat sama kita. Kalau Iya. kita dekat sama Allah, Terus? Allah dekat sama kita. Nah, kalau kita berdoa pengen dikabul gimana? Dikabulkan permohonan dibaca. Syaratnya ada 2 kan, Bu? Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watal da'i falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yan. Kalau pengen kamu doa kita falyastajibuli, penuhi dulu perintah-perintah Allah. Jadi kalau perintah Allah, Allah laksanakan dulu. Jadi kerja dulu, baru minta gaji. Jangan dibalik. Minta gaji dulu. Mau macul, minta gaji dulu. Nanti jangan-jangan dikasih duit malah nggak macul. Nyambul dulu yang bagus, Bu, yang bagus, yang semangat. Nah udah selesai, selesai dikasih money, Bu. Dikasih money sama yang nyuruh itu. Allah nyuruh sholat ya sholat dulu, nyuruh puasa puasa. Jadi semua perintah Allah laksanakan dulu, baru Allah mengabul. Kalau tanpa melaksanakan ibadah pada Allah ya Allah nggak mengabulkan doa-doa kita itu. Jadi kalau pengen dikabul oleh Allah, laksanakan dulu perintah Allah. Yang kedua, wal yu'minu bi, beriman kepada Allah. Yakin pasti doanya akan jangan ragu-ragu. Dikabul nggak ya? Dikabul nggak? Jangan-jangan enggak. Kalau ragu-ragu dengan doa kita ya Allah tahu. Kita juga ragu-ragu nih. Udah pasti kabul kalau gitu mah. Gitu. Jadi
kalau pengen dikabul, satu, perintah Allah dilaksanakan seluruhnya, jangan dipisah-pisah, jangan dipilah-pilah, dipilih-pilih, jangan. Dan kedua, iman kepada Allah. Ya, insya Allah kalau dilakukan maka doa kita akan dikabul. Itu adalah janji Allah. Nah sekarang yang ketiga Ibu, kita bahas yang ketiga, janji Allah yang ketiga ada di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Maka Ibu dibuka ayatnya. Al-Baqarah ayat 152. Al-Baqarah ayat 152. Ayatnya pendek Bu, satu baris ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Bu ayatnya? Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Itu janji Allah. Artinya apa Bu? Fazkuruni, maka ingatlah kamu kepadaku, adkurkum, pasti aku ingat kepadamu. Terus, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah ingat kepadaku. Mana janji di sini adalah kalau engkau ingat kepada Allah, pasti Allah ingat kepada kita, gitu. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah pasti ingat kepada kita. Kalau kita sudah dekat dengan seseorang, dekat banget, pasti ada komunikasi intensif. Akan ingat terus Ibu. Kadang-kadang kita menyebut namanya, saking dekatnya, udah kenal baik, kita dekat itu. Ada ikatan batin di antara keduanya itu. Ibu dekat dengan suami. Suami kerja di luar negeri, merantau. Kira-kira ingat nggak Bu dengan suami? Ingat. Suami juga sama dengan kita, karena sudah saling apa? Kan suka nge-WA kan? Udah makan belum? Udah mandi belum? Udah bobo belum? Punya duit nggak di rumah? Gitu. Anak sudah dikasih jajan belum? Kalau kita ingat dengan Allah, ya Allah ingat dengan kita, gitu kan? Kita ada hubungan timbal balik. Kita nggak pernah ingat Allah, ya mungkin Allah juga nggak pernah ingat kepada kita. Ketika kita punya kebutuhan, gimana? Minta kepada Allah. Minta kepada Allah, Allah nggak peduli. Ibu dengan suami kurang bagus hubungannya. Di luar negeri, di mana merantau, kita minta sesuatu ke suami kita, kata suaminya, sabarot karena kurang. Tapi kalau hubungannya baik-baik saja dengan Allah, saling mengingat Allah, ya pasti akan dikabul, akan diperhatikan oleh Allah, gitu kan. Jadi kalau sekarang kita Allah tidak beri dengan kita, jangan-jangan kita tidak beri dengan Allah. Gitu. Kapan kita mengingat Allah itu Bu? Kapan kita mengingat Allah? Sepertiga malam. Kapan? Kapan saja. Kapan saja? Di mana saja? Sedang ngapain aja? Kapan saja, di mana saja. Di mana saja? Ngapain saja. Ya kayak minum apa? Teh botol sosro. Di mana saja? Yang penting minumannya teh sosro. Ibu mangga dibuka Bu, Al-Quran surah Ali Imran ayat 161. Ali Imran surah ketiga ayat 191. Di sana kapan kita berzikir kepada Allah itu? Ali Imran ayat 191. Saat duduk, berdiri, berbaring, semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai.
alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Alladzina langsung kan? Alladzina ya? Alladzina yazkuruna Allah. Orang-orang yang mengingat Allah Sambil berdiri. Qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan sambil duduk, wa 'ala junubihim dan ketika berbaring. Jadi orang mukmin itu ketika mengingat Allah, ketika qiyaman sedang bekerja itu berzikir kepada Allah. Kita sedang beraktivitas maksudnya. Ibu sedang bekerja nih, ibu lagi ngepel, lagi nyetrika, lagi ngasuh anak, sok zikir. Boro-boro. Enggak. Yang pendek aja sallallahu ala Muhammad. Minimal Allah. Minimal maksimal Ya, itu. gitu. Kalau bisa. Minimal maksimal yang itu. Sedang bekerja, lagi nyetrika, lagi apa? Ingat kepada Allah, Bu. Sedang duduk nih, duduk lagi istirahat, duduk daripada ngalamun, para rubuh ngalamunan, mendingan zikir kepada Allah. Terus wa 'ala junubihim, ketika tertidur, mau tidur, terlentang, berbaring, mau tidur gimana? Doa. Ingat kepada Allah. Kalau begitu kesimpulannya apa? Dia dimanapun, kapanpun kita selalu ingat kepada Allah. Tadi sedang nyetrika Allah, lagi naik motor di jalan nyetir Allah, lagi duduk Allah, lagi saya duduk ini, lagi di rumah ini, lagi di ada di majelis Nurul Ilmi ini, majelis ilmu. Kita juga zikir kepada Allah. Ketika tidur nanti menjelang tidur, ingat kepada Allah. Makanya Nabi kalau mau tidur wudu dulu, sholat sunnah dulu. Malah kata Nabi kalau mau tidur harus khatam Quran dulu. Bagaimana caranya? Dari Al-Fatihah Membaca Al-Ikhlas 3 kali. sampai Anas. Dari Al-Fatihah terus Anas kan? Iya, sama itu. Istighfar dulu. Gitu. Ketika tidak bangun lagi, Terus khotimah. Insyaallah. pagi kita bangun-bangun nih, digoyangnya goyang semua badannya. Ya itu dalam keadaan husnul khotimah itu, karena sudah dalam keadaan berwudu, sholat sunnah dulu, lagi zikir. Pagi-pagi nggak dibangunkan malah goyang badan semuanya. Ya sudah, itu namanya husnul khotimah itu. Kan zikir pun ibaratnya harus berzikir kepada Allah. Nah orang-orang yang berzikir kepada Allah, bagaimana hikmahnya orang berzikir kepada Allah itu? Gimana orang berzikir Allah? Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Kenapa tenang? Kenapa tidak galau orang-orang yang zikir kepada Allah? Ada saat Gak punya beras, tenang aja. saya sering kasih Tenang gak punya beras tuh? Ada usaha. Besok kemarin baru dah sangat berhasil. Nyamuk dimarek nyamuk. Gimana Bu? Besok nggak ada beras? Gak punya uang sepeser pun. Anak mau sekolah, uang harus ada siap. Gimana uangnya nggak ada? Tetap tenang kan Bu? Kenapa tenang? Sekalipun tidak punya beras, tidak punya uang. Kita yakin bahwa Kita punya Allah. Allah kan maha kaya. Allah maha kaya. kita minta. Suatu waktu Allah besok pasti akan Allah berikan. Nah, kita kadang-kadang tidak iman kepada Allah. Kalau hari ini nggak punya beras, aduh besok gimana ya? Kita kan nimbun akhirnya beras itu ya, sabulanan itu kan. Minyak goreng sabulanan, sabun manis sabulanan.
beras 2 karung. Aku besok nggak makan. Padahal mah, insya Allah itu masih ada gitu, masih ada gitu kan. Masih ada gitu. Ada yang ada. Kita sakit hari ini. Orang sakit tenang atau galau? Tenang saja. Mengingat Allah pasti akan Allah kan maha penyembuh, Bu. Allah maha penyembuh. segala-galanya. Dia pernah tanya katanya di Arab Saudi itu katanya dokter itu sepi, nggak ada penghuninya, Bu, di Arab Saudi itu. Kalau kita dokter kan penuh ya, Bu ya. Sakit. Di Citra Sehat itu sampai ke bagian nomor berapa itu? Di Loanita itu sampai nomor 30 itu. Di Cihos itu. IGD itu penuh, nggak masuk gitu. Katanya di Arab itu kosong. Dokter itu nggak pada nganggur. Kenapa? Mereka punya Yakin kepada Allah. iya, dengan doa saja, dengan doa dan dia yakin, ternyata sembuh juga. Kenapa? Yang bukan dokter kan? Allah yang menyembuhkan. Cuman perantaranya ya dokter. Dan dokter perantaranya. Ibu kenal dengan Olga Saputra nggak, Bu Olga? Ya, yang meninggal. Iya, dia kan ke Singapura ya. Kenapa nggak jauh-jauh ke Singapura? Yang bagus. Mesti di sana dianggapnya dokter yang lebih canggih, ternyata secanggih apapun dokter tidak bisa menyembuhkan. Meninggal ya Ya. ajal. Nah, kalau kita sakit jangan terlalu stres, dengan stres malah tambah penyakitnya. Udah aja Ibu makan yang teratur, bisa teratur, mohon kepada Allah. Tapi makan obat yang dianggap jangan ya jangan terlalu mahal obatnya, Bu. Kalau sakit kepala paling Paramek ya. Paramek, Bodrek, Panadol, Oskadol. Tidak perlu ke dokter spesialis, Bu, mahal. Yakin dengan Allah pasti akan tenang. Maka kata Allah, wala taqof, wala tahzan, jangan takut, jangan cemas. Innallaha ma'ana, Allah beserta kita, gitu. Ada Allah, siap, Allah akan menolong kita. Jangan takut miskin, ya, jangan takut. Anak 5 insya Allah dapat makan semuanya, sekolah semuanya. Jangan takut, kenapa nggak mau punya anak, takut miskin, oh gitu. Jangan. Allah itu pasti ngasih rezeki kepada ciptaannya, ya. Ada ibu di Jakarta punya anak 18, Bu. Di Koja itu ada anak punya anak 18 itu, anaknya itu. Sehat semuanya itu, Bu. Sehat semuanya, ada yang begitu. Sehat semua, pintar semuanya. Kenapa bisa begitu? Allah ngasih rezeki. Banyak anak, banyak Rezeki. itu betul itu, Bu. Allah kan tidak mungkin melantarkan makhluknya. Itulah orang-orang yang ingat kepada Allah, hatinya akan tenang. Gitu. Jadi orang-orang yang punya penyakit stres, susah tidur, tidak harus makan obat, Bu. Udah aja malam tuh zikir, insya Allah langsung tidur. Karena di Amerika orang tidur harus pakai obat dulu 3 macam tuh baru tidur. Kalau nggak minum obat, Berarti nggak bisa tidur. padahal duitnya banyak, Bu. Uangnya banyak tapi nggak bisa tidur itu. Kenapa? Karena hatinya nggak tenang, galau terus, kan? Gitu. Banyak juga kali. Gimana, Bu? Utangnya banyak Utangnya banyak juga. Nggak bisa tidur. Utangnya banyak juga, bikin hutang gitu. Oh, dari pikirin hutang juga lunas aja. Akun nggak ketutup. Oh gitu ya. Jadi kata Allah, jangan sedih, insya Allah Allah akan membantu kita. Jadi tenang hatinya orang, kata Allah itu. Terus yang kedua, orang yang zikir kepada Allah itu akan terpelihara dari perbuatan maksiat kepada Allah. Orang yang zikir itu akan dijaga dari perbuatan maksiat. Kenapa orang zikir jaga dari perbuatan maksiat? Selalu merasa diawasi. Iya, ibu suami ibu sebagai direktur sebuah perusahaan, presiden direktur, ruangannya tertutup rapat, kunci di ruang itu ada uang setumpuk merah-merah semuanya, mabuduk tuh, 1 triliun. Diambil. Kalau nggak kuat iman ya ambil.
Berani nggak ngambil selembar tuh yang merah-merah itu? Berani nggak? Nggak berani. Kalau tidak ingat kepada Allah, Kita merasa bukan diawasi. selembar yang diambil, Walaupun nggak ada yang lihat. koper, gotong. Maksiat dia. Tapi kalau ingat kepada Allah, dia yakin Allah kan maha melihat. Allah kan bawa kameranya super canggih. Kamera Allah kan 24 jam, tidak pernah mati. Terekam semua gerak-gerik kita itu. Nggak berani. Takut nanti ke hari kiamat diperlihatkan tuh kameranya itu, rekamannya itu. Orang yang ingat kepada Allah nggak mungkin berbuat maksud, nggak mungkin dia korupsi. Malam minggu anak muda yang ingat kepada Allah, dua-duaan di pinggir danau Citra, berani nggak pegang-pegangan tangan? Berani nggak Bu? Kalau ingat Allah nggak berani. Nggak berani. Kenapa? Malu sama Allah. Allah melihat, masa di depan Allah pegang-pegangan gitu. Ibu dulu waktu pacaran begitu nggak? Nggak pernah atau nggak? Nggak ya? Gitu. Mau nyolong ayam, ingat kepada Allah. Udah dibuka tuh pintu ayamnya, kandangnya. Ayamnya pada kabur, dia nggak jadi nyolong. Bismillahirrahmanirrahim. Masa Bismillah dulu mau nyolong ayam? Nggak ada cerita. Subhanallah, subhanallah. Nggak mungkin Bu. Rabu. Jadi kapan kita maksiat? Ketika kita tidak ingat kepada Allah itu. Orang kepada Allah pasti dia tidak akan pernah berbuat maksiat. Karena Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Masih ingat Ibu sifat Allah yang 20 ini? Wujud tidak bohong. Wujud ada, tidak terdahulu, baqo, mukhalafah, Sendiri-sendiri. qiyamuhu binafsihi, berdiri Berbeda dengan makhluk. wahdaniyah, Maha Esa, Kudrat, Maha Kuasa, Iradah, Ilmu, mengetahui, Sama, Mendengar. Hayat, Hidup, Basar, Maha melihat, Kalam, Allah Maha berfirman. Allah sama Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah mendengar suara hati kita. Jangankan terucap, tidak terucap pun gerentes hati gitu ya. Itu kalau punya gerentes hati itu Allah sudah tahu, Allah sudah mendetek. Alimul ghaiba wasyahadah. Allah tahu yang gaib maupun yang nampak gitu. Itulah Allah. Maka kita kepada Allah pasti akan terjaga. Terus kalian, kemudian bagaimana cara berzikir yang benar itu Ibu? Dalam keadaan Khusyuk. Maka Ibu dibuka Al-A'raf ayat 205 Ibu. Al-A'raf surah ke-7 ya. 205. Dua ayat terakhir. Dua ayat terakhir ya. 200. Semuanya kan 206. Ya, surah ke-7 ayatnya 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal akhari wa la takum minal ghafilin. Wazkur rabbaka, dan ingatlah Kepada Tuhan. Rabbaka, pada Tuhanmu, fi nafsika, Dalam hatimu. di dalam hatimu, di dalam dirimu, tadarru'an, Dengan rendah hati. wa khifatan, Dan rasa takut. dan rasa takut, wa dunal jahr minal qawl,
suara. dan tidak mengeraskan suara. Bil guduwi Pada waktu pagi wal asali waktu petang wala takum dan janganlah kamu minal ghafilin termasuk orang-orang yang gapleh, orang yang lalai. Gapleh artinya lalai. Suka main gapleh kan bapak-bapak? ya Lalai. lalai. Ya. Zikir itu dengan 3 cara ibu. Satu dengan tadorru'an, artinya dengan rendah hati, rendah hati. Jangan ada kesombongan di situ, karena kita butuh Allah. Kita makhluk yang lemah, Allah maha kuat. Kita fakir, Allah maha kaya. Maka jangan somse. Jangan somse bu ya. Sekali. Jangan somse, jangan sombong, rendah hati. Wakhifatan, dengan rasa takut. Takut kalau doanya tidak dikabulkan. Rasa takut situ. Terus wadunal jahri minal qol, dan merendahkan suaranya. Jangan kenceng-kenceng suaranya bu. La ilaha illallah. Pada betul juga itu ya. Pelan aja. La ilaha illallah. Itu mah kalau bapak-bapak habis pengajian kayaknya sudah. Oh gitu. Kenceng juga. Kenapa suara jangan dikeraskan bu? Allah itu maha Mendengar. mendengar. Saya pernah dengar ya, ada seseorang mengatakan, katanya Allah itu maha mendengar katanya ya, tapi kenapa kalau azan kenceng-kenceng katanya? Takut nggak kedengeran. Allah kenceng banget kan? Katanya Allah maha dengar, kok kenapa harus pakai pengeras suara katanya? Daripada datang selesai aja. Menyeru. Kan Allah pun katanya gitu kan? Gitu. Biar semua Azan itu bukan manggil Allah, bukan. Manusia. Manggil manusia. orang gitu, bukan manggil Allah. Bukan. Itu manggil orang agar segera sholat. Bagi Allah tidak terucap juga, Allah tahu isi hati, apalagi disuarakan. Ya, jadi ada itu bukan memanggil Allah, Allah nggak perlu dipanggil, tapi manggil orang. Hayya ala sholat, hayu orang sholat, hayu. Biar nggak pada tidur aja. Hayya ala falah, hayu kita meraih Menahan. kesuksesan, kebahagiaan. Hayu, maukah dia waktu sebahagia? Kalau ajarnya pelan-pelan, gimana bu? Kesarolah. Kurang gitu. Bilang kalau bisa ajar itu harus menyentak sih dia. Jangan kayak apa, musiknya jangan musik apa yang klasik jangan. Kalau soalnya lembut, pada tidur nanti. Apalagi subuh ya tuh. Harus disentak punya tuh, kenceng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aja tidur. Allahu Akbar. Apa itu? Takbir. Kalau adanya pelan-pelan, udah bangun tidur lagi. Gimana? Harus disentak bunyinya biar dia tidur bang. Allah, alhamdulillah. Kalau ibu berzikir jangan kencang-kencang dulu ya. Jangan biasa aja. Kalau jahat juga nggak apa-apa. Allah kalau hati juga Allah dengar itu cara itu ya. Ya ada 3 metodenya. Satu tadarru dengan rendah hati, hilangkan kesombongan diri itu, nggak perlu somse, dan dapat Allah. Kedua ada apa? Khifah, ada rasa takut kalau doanya dari kabul. Maka serius sungguh-sungguh doanya itu. Kalau nggak sungguh-sungguh sambil cengengesan gimana bu? Ibu punya anak, minta uang ke ibu, dia ketawa-ketawa gitu. Nggak serius. Sambil main-main. Kira-kira gimana tuh? Dikasih nggak? Nggak Nggak. dikasih. Kalau pengen dikasih, perlu nangis-nangis, pura-pura nangis, pura-pura sedih gitu. Pasti akan dikasih, kasihan anak-anak gitu kan gitu. Karena sambil nangis, bu, tolong bu, kasih. Tapi kalau cengengesan ketawa ke TV ya main-main itu Allah. Tidak sama kalau kita berdoa kepada Allah, zikir dengan cengengesan, ketawa-ketawa sambil pakai musik kenceng-kenceng sambil joget-joget. Allah marah di situ. Maka kalau perlu sambil nangis ibu, jam 2 malam sholat tahajud, nangis di hadapan Allah. Katanya
wajah yang terkena air taubat itu tidak akan disentuh api neraka. Ibu pernah nangis nggak tengah malam? Kamu punya duit besok utang banyak, nangis. Itu nangis taubat, ibu nangis taubat, itu banyak dosa, tapi depan Allah itu dikata. Jarang nangis. Ya, Jarang nangis. jangan nangis, yang penting nggak sungguh-sungguh untuk minta ampun ya gitu. Jangan taubat, malam taubat paginya kumat. Nangis lagi. Kapok, mal doi-doi, besok berbuat dosa lagi. Sholatnya telat, jam 2, jam 3, ya nangis ya Allah. Taubat, besok ulangi lagi. Besok jam 4 kalau sholat zuhurnya. Subuh jam 8, nangis ada Allah. Besok jam 9 malah. Itu namanya tomat. Ya. Besoknya lagi nggak sholat. Pagi malam tobat, paginya kumat. Jadi kalau kita pengen Allah dengar doa kita, zikir kita ya harus dengan subuhan. Ada rasa takut di situ juga, nanti ada dunal jahar. Tidak perlu mengeraskan suara. Itulah janji Allah Bu ya. Jadi kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Ketika kita butuh sesuatu kepada Allah, Allah akan ngasih kita. Apapun yang diminta pasti Allah ngasih. Karena ingat dengan Allah dimanapun, maka Allah pun ingat dengan kita. Kalau kita nggak ingat Allah, Allah nggak perlu dengan kita. Ada masalah, kata Allah, EGP. Emang gua pikirin. Emang gua pikirin, ya. Nggak pernah nyebut nama saya. Dipanggil subuh-subuh nggak datang. Dipanggil jam 12 nggak datang. Dipanggil jam 3 sore nggak datang. Dipanggil jam 6 nggak datang. Dipanggil jam 7 malam nggak datang. Allah kan mau ngasih bonus gitu kan? Kalau ngasih bonus, mau kasih hadiah, kapan datang? Ketika dipanggil, tiba-tiba datang kepada Allah. Ya kata Allah, aku nggak perlu dengan kamu. Gitu. Jadi ketika kita ada masalah, Allah nggak mau tahu. Gitu. Jadi orang yang mengutamakan Allah, pasti Allah akan mengutamakan kita. Peduli dengan Allah, Allah peduli dengan kita. Maka sering-sering kita ingat kepada Allah. Itu yang pertama Bu ya. Masih ada waktu. Sekarang yang berikutnya, janji Allah ada dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 97. Ini ada 5 ini ayatnya, ada 5 ayat. Al-A'raf 97 surah 96, jadi 96. Nanti di surah At-Tolak ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Kita akan lihat di surah At-Tolak nanti. Itu langsung nyambung dengan Al-A'raf 96. Itu nyambung ke At-Tolak ayat 2, 3, 4 dan 5. Boleh Bu ayatnya dibaca? Al-A'raf ayat 96. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ya, apa janji situ Bu? Janji Allah situ apa kira-kira janjinya? Orang yang beriman dan bertakwa Kalau melimpahkan penduduk rahmat. negeri, ahlul qura, penduduk sebuah negara, penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, pasti akan diberikan keberkahan dari langit dan dari bumi.
Aku bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi gitu. Itu janji Allah. Kalau kampung cerewet itu. Cerewet. Tapi suka damai Bu ya. Iya, tapi cerewet suka damai Bu. Satu kampung ini beriman semuanya, takkan semuanya, pasti kampung ini akan berkah. Akan berkah, berkeberkahan. Apa itu berkah? Bertambahnya kebaikan. Ya, ditambahnya kebaikan. Ada energi kebaikan. Ya, jadi gampang berbuat baik itu, saling menolong, saling memberi, hidupnya akan bahagia, ya akan tenang. Sekalipun hartanya tidak melimpah, tapi cukup terus, cukup sekali kita pun cukup terus. Uangnya pas-pasan saja, pas mau beli rumah, pas uang ada, pas mau beli mobil, pas uangnya ada, pas mau keluar negeri jalan-jalan, itu namanya berkah. Berkah itu pas-pasan hidupnya, selalu pas aja gitu kan. Sekalipun gajinya cuma 10 juta sebulan cukup. Banyak atau banyak kan? Banyak. 10 juta banyak. Punya sawah berapa kotak gitu ya, tapi makan nggak pernah kurang, anak sekolah semuanya, badannya sehat terus gitu kan. Ada orang kaya raya Bu, Sakit. uangnya 100 juta sebulan, Kalau sakit-sakitan mah rumahnya gede banget, kamarnya berapa ratus kamar gitu. Makannya diatur berapa gram sehari. Makan daging nggak boleh. Kenapa alasannya? Makan dedaunan nggak boleh. Makan yang gula-gula nggak boleh. Bukan tahu tempe aja. Maunya apa pengennya? Kalau uangnya banyak banget, tapi kenapa? Itu nggak boleh, itu nggak boleh. Karena sakit. Karena sakit berkali itu ya. Ada orang hidupnya sederhana tapi segera makan nggak ada pantangan. Dari mana Bu? Uang banyak, makan dibatasi, tapi uang sederhana uang sehari tapi segala masuk. Ada pantangan. Ini uang banyak tapi sehat. Oh gitu ya, gitu ya. Mau dua-duanya. Diberkahi itu sekalipun sedikit, Allah berikan kecukupan, gitu kan. Selalu ada saja itu, tidak ada masalah. Itu berkah namanya. Hidupnya tenang, tentram, ya, harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak pernah di rumah ada piring terbang Bu ya. Tidak pernah ada piring terbang di rumah. Tidak pernah ada panci loncat Ibu ya di rumah. Sendiri ya. Tidak akan penalti di rumah kan? Jangan penalti. Gol. Soal itu cabang-cabang tidak. Jadinya tidak seberapa, tapi adem, ayem, tentrem, gemah, ripah, repe, rapi. Silih asan, silih asih, silih asuh. Penuh canda tawa di rumah. Senyum terus. Awal bulan senyum. Banyak uang, suami disayang. Sedikit uang ditendang. Gak punya uang, Abang disekarang. baki yang melayang. Itu berkah namanya Bu. Jadi, sekalipun apapun kondisinya, tenang-tenang saja. Iya, itu berkah namanya. Tapi syaratnya tadi harus beriman, bertakwa. Kalau tidak berkah, sekalipun segala ada, tapi tidak cukup terus. Indonesia kan negeri yang terkaya di dunia Bu. Tapi kenapa masih ada yang miskin? Yang miskin sekarang masih banyak, kurang lebih 30% masih ada 2 garis kemiskinan. Ada rumah rakyat yang rayot Bu ya. Saya pernah lihat itu, waktu rayot Bu itu nggak layak dihuni. Mungkin kalau ada angin dikit langsung roboh itu. Kok masih bisa negara sudah mereka masih ada rumah yang itu. Makan pun tidak sehari 3 kali, kadang-kadang ya cukup sekali. Malah ada ibu yang makan daun-daunan Bu ya, pernah ibu ya? Kok sampai makan daun-daunan, tetangganya pada kemana? Kata tetangganya makan kekenyangan gitu, tetangganya mati ke apa? Kelaparan.
Siapa yang bersalah di situ? Kayak Tetangganya nggak peduli dengan orang yang lain. Gitu. kaya. Ya, jadi memang kalau negeri kita pengen negeri yang adil, makmur, sejahtera, maka gimana bu caranya? Beriman dan bertakwa. Apa takwa itu ibu? Menjalankan perintah Allah. Menjauhi larangan. Sudah belum? Insya Allah. Sholat semuanya. Ibu pernah tahu nggak? Karena hasil riset penelitian berapa persen orang Islam yang sholat itu dari seluruhnya berapa persen? Berapa persen hasil riset penelitian? Berapa persen orang Indonesia yang sholat sekarang katanya? 60%. 38,9%. Yang sholat. setengahnya nggak sholat, nggak sholat. Itu penelitian itu sangat valid hasilnya itu. 38,9% yang sholat itu. Yang sisanya Tidak sholat. nggak sholat ibu. Silakan ibu cek sholat subuh nanti di masjid di musola. Berapa baris itu sampai ke Kalau belakang? subuh. Ya subuh dicek ibu. Paling 5 orang kok. Pernah nggak subuh sama dengan sholat Jumat? Enggak. Sampai buang PR ke halaman masjid itu. Kalau Jumat kan nggak boleh kurang ada kemana yang biasa sholat Jumat. Belum Jumat, emang? Subuh ya, subuh mah nggak pernah terjadi bu ya. Oh puasa Ramadan ya, di luar Ramadan gimana? Penuh kalau Ramadan. Nah, di luar Ramadan gimana ibu? Kalau Ramadan sepi. Sepi ya, berapa orang? Dan kalaupun ada itu yang ada paling aki-aki. Aki-aki iya. Aki-aki. Ngajan aki-aki, imam aki-aki. Azan aki-aki. Yang komat aki-aki. Yang imam Aki-aki. yang nakal beduk. Aki-aki. Takwa kan aki-akinya. Mati. Kemana anak mudanya ibu? Tidur. Fine, pada kemana? Tidur. Tarik selimut. Kenapa tidur sampai nggak bangun pagi? Males. Malamnya begadang. Ngapain? Main HP sampai jam 1 malam. Atau waktu. Main game, main HP. Orang malam-malam di mati gres, pulang jam 1 malam. Bagaimana bisa bangun subuh? Nah kalau seperti kondisinya, ya kalau tadi yang sholat sekarang semakin terus menurun jumlahnya gimana ibu? Bisa berkah nggak negara ini? Kayaknya kecil kemungkinan. Gitu. Kalau kita pengen negeri yang diberkahi Allah baik ya minimal sholat itu diperbaiki dulu. Berarti kalau gitu ibu yang punya suami gimana ibu kalau begitu nih kita harus ada penerapannya. Nah kalau waktu-waktu sholat gimana ibu yang punya suami? 4 waktu sih. Disuruh ke masjid. Cuma kalau itu emang 4 waktu cuma di rumah. Kalau di rumah, suami itu harus di masjid ibu. Laki-laki di masjid. Iya seharusnya. Anak laki-laki itu di masjid, jangan di rumah. Udah tahu sih dia ge. Oh gitu. Oh ibu yang bohong. Bapak, ayo ke masjid pak. Yang di rumah siapa? Anakku yang perempuan di rumah sama ibu imamnya dengan anak perempuan. Kalau bapak-bapak anak laki-laki suruh ke masjid ibu, suruh ke masjid. Nah kalau bapak di rumah kasih mukena aja, kasih mukena, jangan pakai sarung jangan. Enak aja. Itu namanya suami yang solihah gitu. Jadi cewek, jadi ibu. Suami yang solihah bukan suami yang solihah ya. Ibu. Solihah itu. Gitu ya, jadi kalau suami maksa di rumah sholatnya kasih mukena saja. Jangan pakai sarung jangan. Karena yang dua perempuan di rumah, tapi kalau laki itu harus di rumah. Yang laki-laki kan, ibu yang laki-laki punya bujangan nggak di rumah? Punya bujangan nggak laki-laki? Cewek. Yo, Bapak Wami bangunin pagi-pagi bu, bangunin pagi-pagi. Ayo, pegang, bawa sampai ke masjid, antar pakai motor, digendong. Saya takut Kak mau ngomongnya ntar malah dia nggak sholat sama sekali juga. Oh gitu. Pelan-pelan aja bu, pelan-pelan disuruh. Sayang, bangun sayang, sayang, bangun sayang. Emang kalau di rumah dia tempat Oh gitu. daripada saya emang malah susah kalau istri aja Oh gitu. nanti. Itu belum cukup bu ya, belum cukup. Itu jadinya.
Jadi tidak sekedar sholat di awal, tapi tempatnya harus jelas. Harus di masjid. Laki-laki di masjid, subuh itu di masjid. Boleh 5 waktu jangan di rumah laki-laki itu. Kecuali sakit, nah itu. Gak bisa jalan ke masjid tuh. Itu. Ya biar nampak syiar Islam itu. Nah sekarang kita bangun masjid luas, mewah, harganya sampai triliunan, tetapi kosong. Jemaahnya nggak ada. Mendingan masjid yang biasa saja, sederhana, tidak mahal-mahal, tapi jamaahnya. Banyak. Zaman dulu kan begitu, Iya. di Tajuk, tahu Tajuk Bu? Yang panggung gitu ya? Panggung dari bilik. Masih panggung ya dulu. Tapi jamaahnya selalu penuh itu pagi sama malam. Padahal Saya masih ada. masih ada Tajuk Bu ya. Masih ada. Bawahnya air, Iya. kolam, atasnya itu. Ada kan nggak ada airnya, biasa aja. Enggak. Saya masih ingat tuh, kadang-kadang nggak gitu di rumah tuh, berangkat jam 5 sore, pulang-pulang subuh, langsung gitu. Jadi waktu itu benar-benar habis maghrib ngaji, tidurnya di musola di Tajuk, pulang subuh-subuh, udah jaga. Tidak ada main HP dulu mah, Nggak ada panggung, nggak ada yang punya HP. nggak ada HP dulu. Nggak ada. TV sekampung satu TV ya, TV juga yang di kelurahan. hitam putih doang. pakai aki-aki ya sini ya tuh ya. Aki tuh aki-aki tuh. Ada aki. Aki. Aki-aki. Iya. Iya, makin lucu. Ibu ya, jadi kalau Minyak. hidup pengen berkah, semangat berbuat kebaikan kepada Allah, energi berbagi itu sangat luar biasa yang kita buat tadi. Satu, beriman, bertakwa. Takwa itu seluruh perintah Allah dilaksanakan semuanya. Yang kedua, larangan Allah ditinggalkan. Kalau sekarang gimana negara kita nih? Larangan Allah dilaksanakan. Judo, tahu judo Bu? Judi Judi, online. ya tadi kan? Kan kata Quran apa dalam judi itu Bu? Judi ya dilarang. Ada maisir, itu maisir itu judi. Ada khomer, itu kan haram. Langsung yang masih Kalau khomer masih di mana-mana diadakan, ya nggak mungkin berkah. Sekarang yang khomer narkoba itu sekarang belum ya ada 4 juta pemakai. 4 juta pemakai itu narkoba dan miras. Kalau yang judi sekarang baru 8,8 juta yang penjudi itu. Uangnya kurang lebih 900 triliun sekarang peredaran tinggi itu. Gimana Bu? Judi. Menjanjikan sebenarnya. Itu bohong Bu ya. Bohong itu. ada jawabannya bohong. Bohong itu. Yang kaya siapa yang kaya? Bandarnya. Pemainnya kalah mulu. Sekali menang, 9 kali kalah. Judi itu kan kalau kalah Terus penasaran, kalau menang ketagihan. Itu judi begitu. Tidak cukup sekali, pasti akan mengulang lagi gitu. Nah kalau judi masih ada, miras, narkoba masih banyak, perzinahan tambah banyak, korupsi sekarang semakin gila-gilaan. Ya sudah, kapan mau negara ini akan semakin baik? Mungkin bisa ancur-ancuran ke depan itu. Nggak tahu anak kita nasibnya bagaimana nanti. Nggak tahu anak cucu kita nanti gimana. Sekarang aja ada kita, negara udah gitu. Bagaimana nanti ke depan? diperketat sama Prabowo sih korupsi. Tapi kalau mentalnya belum berubah, susah. Diperbaiki dulu ini, diperbaiki agamanya diperkuat dulu. Bisa. Tapi kalau tidak diperbaiki hanya dengan sanksi hukum, itu masih bisa serumputan. Biasa sembunyi Bu ya. Perbaiki agamanya dulu, perbaiki hatinya, pikirnya, insya Allah akan membaik. Tapi tadi harus satu, kuatkan imannya. Kedua, takwa kepada Allah. Ada gerakan sholat berjamaah se-Indonesia gitu. Setiap pagi wajib sholat di masjid. Ya, harus ramai masjid setiap hari.
bikin pasal peraturan iman. Yang di rumah kena sanksi hukum, Di Turki ya. di penjara. Bulan puasa wajib puasa, jangan siang-siang makan mie gacoan. Coba nanti bulan puasa sebentar lagi. Ada yang nggak puasa nggak? Banyak. Oh banyak banget. Banyak. Sehari juga enggak Baru sehari udah banyak yang itu ya. Iya. Itu anak muda, anak tua itu yang buat itu. Anak muda. Anak tua. Anak muda. Anak muda, anak tua. Anak-anaknya bisa. Ya Rob, kumaha itu. Alasan datang bulan. Alasan. Ya Allah. Itu baru puasa nggak kuat tuh ya. Bagaimana kalau jihad membela agama? Kuat iman. Iya, membela itu nggak apa lagi. Nah jadi hari ini kita melihat langsung bahwa masih banyak di antara kita masih perintah masih diabaikan, larangan masih dikerjakan, dianggap bakalan berkah. Gitu. Kalaupun kadang kita tentara yang kaya raya tetap aja kekurangan saja. Kurang terus. Itu yang kedua Bu ya. Jadi kata Allah, kalau kita bertakwa dan beriman pasti akan dibukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dari langit turun hujan, nggak jadi banjir hujannya. Kenapa sekarang ada banjir? Itu nggak berkah. Tanah longsor. Larang banyak. Hujan bukan malah membuat tanaman subur, malah jadi bikin bencana. Dari perut bumi keluar itu apa tuh? Gunung meletus. Batuk-batuk tuh gunungnya. Mengeluarkan batu-batuan, awan panas. Jadi bumi pun marah dengan kita. Langit pun marah dengan kita. Kenapa kita tidak dengar kepada Allah gitu. Jadi yang kedua ini, jadi mari kita minimal diri kita Bu ya, diri kita, anak-anak kita jaga baik-baik Bu. Orang lain biarkan dulu. Kita dulu minimal diri kita. Maka kata Rasulullah kalau dakwah itu gimana? Ibda binafsika. Mulailah dari dirimu sendiri, baru ke orang lain. Minimal diri kita. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Apa artinya? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dijaga tuh. Siapa? Suami kita jaga baik-baik. Anak kita jaga baik-baik. Jaga sholatnya Bu. Jangan sampai anak kita nggak sholat. Yang perempuan malam itu jangan jarang keluar rumah, dibawa laki-laki lain yang tidak jelas statusnya. Kalau sudah menikah, sok kemana lagi mangga? Jadi bakal yang kecopet atau besok mangga? Dia kecopet. Kalau udah nikah, kalau menikah jangan Ibu, bahaya sekarang. Banyak kasus-kasus yang hilang anak gara-gara mudah memberikan anak. Itu kan capek nyara anak. Diambil orang, dibawa kabur. Suaminya ngambil. Suami. Kalau suami nggak ada masalah. Ini orang yang nggak jelas ini. Ada tuh orang Cirebon itu. Ya 5 hari nggak pulang anak perempuannya. 5 hari sampai sekarang belum ketemu. Gara-gara ketemuan di Facebook, janjian di mana, ketemu langsung dibawa kabur. Karena bapaknya ada di situ, kenapa dibiarkan? Ya itu yang salah siapa? Bapak pun yang dikasihkan kabatur tuh. Kalau sayang ke anak ya dijaga baik-baik. Ibu ya, barangkali satu ayat dulu yang kita bahas. Kalau udah terlalu siang, nanti ayat yang berikutnya masih tentang ketakwaan, itu surah At-Tolak. Kita akan kaji pada sesi yang akan datang. Semoga Allah memberikan terus kesehatan kepada kita. Sehat, sempat, panjang umur ya. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ustadz Wawan yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita. Semoga apa yang guru kita sampaikan kepada kita, kita bisa mengamalkannya dan bisa menjalankannya. Dan mudah-mudahan guru kita selalu diberikan keberkahan rezeki dan panjang umur sehingga kita dapat bertemu kembali kepada guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Selesailah sudah pengajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup pengajian kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pembawa acara, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau banyak salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.